Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan mengaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Summal qadaya indahum ismani syartiyatun hamliyatun wathani kulliyatun syakhsiyatun wal awwalu imma musawwarun wa imma muhmalu. Summal qadaya, adapun qadiyah-qadiyah indahum menurut manatiqah, menurut ulama logikawan, kismani ialah dua bagian. Jadi qadiyah itu dibagi menjadi dua, yaitu syartiyatun, qadiyah syartiyah, hamliyatun dan qadiyah hamliyah. Wasani, dan adapun yang kedua yaitu hamliyah, kulliyatun berupa kulliyah, syakhsiyatun dan berupa syakhsiyah. Wal awwaluh, dan adapun yang pertama yaitu kulliyah, imma musawwarun, ada kalanya musawwar yaitu dikuantori. Musawwar ini ya dipagari ya. Musawwar ini artinya dipagari atau dibatasi dengan kuantor kulun atau ba'dun. Tapi lebih pasnya ya dimaknai langsung dikuantori saja. Imma musawwarun, ada kalanya ialah dikuantori, wa imma muhmalun, dan ada kalanya muhmal, diabaikan. Diabaikan artinya tidak dikuantori. Jadi di dalam dua bait ini ingin menjelaskan bahwasanya qadhiyah itu dibagi menjadi dua, ada yang disebut dengan qadhiyah syartiyah dan ada yang disebut dengan qadhiyah hamliyah. Qadhiyah hamliyah kemudian dibagi menjadi dua, ada hamliyah kulliyah dan hamliyah syakhsiyah. Yang kulliyah hamliyah, yang hamliyah kulliyah ya. Yang qadhiyah hamliyah kulliyah kemudian dibagi menjadi dua lagi, yaitu musawwar atau lebih lengkapnya hamliyah kulliyah musawwar dan hamliyah kulliyah muhmal. Ini adalah bagian-bagian dari pembagian qadhiyah. Summal qadaya, adapun lafaz summal qadaya mubtadaun ialah menjadi mubtada. Qadaya ini jam'u qadiyatin, jamak dari lafaz qadiyah, mufradnya qadiyah. Indahum ay al manatiqah kismani, adapun lafaz kismani khabarun ialah khabar. Syartiyatun, dan adapun lafaz syartiyah badalun adalah menjadi badal dari kismani. Hamliyatun, adapun hamliyah maktufun ialah diatofkan ala syartiyah atas lafaz syartiyah. Wathani, dan adapun yang kedua mubtadaun ialah menjadi mubtada. Dan adapun lafaz asani, maksudnya ini ya di dalam bait itu, wasani, dan adapun lafaz asani mubtadaun ialah menjadi mubtada. Yang dimaksud dengan asani ini apa? Ayat alhamliyah, qadhiyah hamliyah. Kulliyatun, adapun lafaz kulliyah khabaru wasani ialah khabar dari lafaz wasani. Syakhsiyatun, adapun lafaz syakhsiyah maktufun ialah diatofkan ala kulliyah atas lafaz kulliyah. Wal awwalu, dan adapun lafaz awwalu, wal awwalu mubtadaun ialah menjadi mubtada, ai minal hamliyah, dari qadhiyah hamliyah.
Wa huwa dan adapun awal, kulliyatun ialah kulliyah. Imma adapun imma harf tafsilin ialah huruf tafsil. Musawwarun adapun lafaz musawwar, khabarun ialah menjadi khabar. Ai bisuril kulli awil juz'i, yaitu dikuantori dengan kuantor universal, awil juz'i atau kuantor partikular. Karena nanti ada yang disebut dengan sur kulli, ada yang disebut dengan sur juz'i. Wa imma muhmalun, apa arti dari muhmal ini? Khalin, kosong atau sepi ya, kosong dari kuantor, artinya tidak dikuantori. Qala syarihu, berkata siapa syarih? Al-qadiyatu adapun qadiyah indal manatiqati menurut ulama para logikawan ismani ialah ada dua bagian. Syartiyatun, pertama qadiyah syartiyah, wa hamliyatun dan qadiyah hamliyah. Apa yang dimaksud dengan qadiyah syartiyah? Fasyartiyatu maka adapun syartiyah ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah qadiyah, hukimah yang dihukumi fiha apa di dalam ma, ala wajhi syarti atas jalan syarat, wa ta'liki dan ta'lik. Ta'lik ini menggantungkan ya, menggantungkan qadiyah yang kedua pada qadiyah yang pertama. Walaisa tarafaha dan tidak ada tarafaha apa dua sisinya ma, mufradaini ialah kata tunggal, wala fi kuwatihima dan bukan di dalam kekuatannya mufradaini. Jadi yang dinamakan qadiyah syartiyah itu adalah penghukuman yang disertai taklik dan syarat. Disertai taklik dan syarat. Yaitu yang dimaksud dengan syarat dan taklik ini artinya terjadinya atau terwujudnya qadiyah yang kedua digantungkan dan disyaratkan dengan terjadinya qadiyah yang pertama. Itu yang disebut dengan qadiyah syartiyah. Dan qadiyah syartiyah ini dua sisinya, atau qadiyah yang pertama dan qadiyah yang kedua, bukan kata mufrad dan bukan fi kuwatil mufrad, bukan kata tunggal dan bukan bisa kembali kepada kata tunggal. Wa taraful awwalu dan adapun sisi yang pertama yusamma ialah dinamakan apa taraful awal, al muqaddam pada muqaddam, watsani dan yang kedua at-tali, wasani yusamma at-tali, dan yang kedua dinamakan at-tali. Jadi di dalam qadiyah syartiyah itu terdiri dari dua qadiyah. Qadiyah yang pertama disebut dengan muqaddam dan qadiyah yang kedua disebut dengan tali. Di dalam qadiyah syartiyah terwujudnya tali itu disyaratkan, digantungkan, ditaklikkan pada terwujudnya qadiyah yang pertama. Itu yang dimaksud dengan qadiyah syartiyah. Contohnya, kullama kanatis syamsu tali'atan, setiap kali ada asyamsu apa matahari tali'atan ialah terbit, kanan naharu maujudan maka ada an-naharu apa siang, maujudan ialah ada. Fakullama kanatis syamsu tali'atan hadza muqaddam. Adapun kalimat susunan kata ini yaitu kullama kanatis syamsu tali'atan muqaddamun disebut dengan muqaddam. Wa huwa ghairu mufrad. Wa huwa dan adapun hadza ghairu mufrad bukan kata tunggal, melainkan berbentuk proposisi ya. Wa kana naharu maujudan hadza talin. Dan adapun lafadz kanan naharu maujudan, talin ialah disebut dengan tali. Wa huwa dan adapun kanan naharu maujudan atau hadza ini ghairu mufradin ialah bukan kata tunggal ya, bukan kata mufrad aidan juga. Wa sayati dan akan datang bayanus syartiyati apa penjelasan qadiyah syartiyah fi qaulihi di dalam
perkataan nazim fil baitil ati di dalam bait yang akan datang. Wa in alat ta'liqi fiha qad hukim fa innaha syartiyatun wa tangqasim. Jadi contohnya ini ya. Kullama kanati syamsu toliatan kanan naharu maujudan. Di sini terjadinya atau terwujudnya siang itu disyaratkan dan digantungkan pada terjadinya atau terwujudnya terbitnya matahari. Siang itu ada tergantung maksudnya. Siang itu ada tergantung terbitnya matahari. Itu yang disebut dengan syarat dan ta'liq. Kemudian, kenapa ini disebut dengan qadhiyah syartiyah? Ini saya akan urai satu persatu ya, sebelum nanti kita membahas secara rinci di bab berikutnya. Kemudian, itu yang pertama, kenapa qadhiyah ini disebut dengan qadhiyah syartiyah? Karena penghukumannya disertai dengan ta'liq dan syarat. Yang kedua, dua sisinya bukan kata tunggal, melainkan berbentuk proposisi, yaitu qadhiyah yang pertama kanati syamsu thali'atan, dan ini disebut dengan muqaddam, sementara sisi yang kedua disebut dengan tali, yaitu yang berupa kanan naharu maujudan. Jadi qadhiyah syartiyah itu ya, terwujudnya qadhiyah syartiyah itu setidaknya harus ya terwujud dua hal. Pertama, penghukumannya berupa syarat dan ta'liq, dan dua sisinya berupa qadhiyah, bukan kata tunggal atau kata mufrad. Selanjutnya, wal hamliyatu, apa yang dimaksud dengan qadhiyah hamliyah? Wal hamliyatu, dan adapun hamliyah, ia adapun hamliyah, ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah qadhiyah, hukima yang dihukumi fiha di dalam ma, ala wajhil hamli, atas jalan hamil pemberlakuan, wakana, dan ada torofaha, apa dua sisinya ma mufradaini, ialah dua kata tunggal, au fi kuwatil mufradaini, atau di dalam kekuatan dua kata tunggal, wa torofaha, dan adapun kedua sisinya ma huma, adapun keduanya torofaha, al maudu'u adalah maudu', wal mahmulu, dan mahmul. Contohnya kazaidun katibun, seperti lafaz zaidun katibun. Fa zaidun, maka adapun zaid, maudu'un, ialah menjadi maudu', wa huwa, dan adapun zaid, mufradun, ialah kata tunggal, wa katibun, dan adapun katib, mahmulun, ialah mahmul, kadzalika, juga berupa kata tunggal mufrad. Wal muradu, dan adapun yang dimaksudkan di kuwatil mufradi dengan kata kuwatul mufrad, ada kata-kata kan di barusan nih di tag au fi kuwatil mufradaini. Apa maksudnya dengan kuwatul mufrad ini? Ma adalah sesuatu yauluh, yang berubah, apa ma yang bisa berubah bil mufradi dengan kata tunggal, Nahu, contohnya Zaidun qoma abuhu. Adapun Zaid qoma, ialah berdiri, abuhu, siapa bapaknya Zaid. Faqoma, maka adapun lafaz qoma abuhu, jumlatun, ialah jumlah, fi kuwatil mufradi, di dalam kekuatan mufrad kata tunggal. Jadi yang dinamakan dengan qadhiyah hamliyah itu adalah penghukuman dengan cara memberlakukan mahmul terhadap maudhu'nya. Dan dua sisi dari qadhiyah hamliyah ini adalah berupa kata tunggal au fi kuwatil mufradaini, atau ya bukan kata tunggal melainkan kata murakkab, namun bisa kembali, bisa berubah pada kata tunggal. Itu yang dimaksud dengan qadhiyah hamliyah. Contohnya di sini kazaidun katibun. Zaidun katibun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah. Kenapa disebut dengan qadhiyah hamliyah? Karena di sini
memberlakukan katib pada Zaid. Itu yang disebut dengan ala wajhil hamli. Yaitu memberlakukan kitabah menulis pada Zaid. Zaidun katibun. Adapun Zaid katibun ialah seorang penulis misalnya. Yaitu ya hamlul kitabah memberlakukan kepenulisan ini li Zaidin pada Zaid. Itu yang disebut dengan mahukima fiha ala wajhil hamli. Yang kedua, dua sisi dari jumlah ini, dari contoh Zaidun katibun ini, yang pertama disebut dengan maudhu, yaitu Zaid disebut dengan maudhu, dan ini berupa kata tunggal. Dan yang kedua, yaitu katib, disebut dengan mahmul, dan juga berupa kata tunggal. Contohnya lagi yang kedua ya. Contohnya lagi yang kedua, yaitu Zaidun qama abuhu. Ini juga termasuk qadhiyah hamliyah. Kenapa disebut dengan qadhiyah hamliyah? Karena penghukuman di sana ala wajhil hamli, yaitu memberlakukan qiyamul ab pada Zaid, qiyamu abihi pada Zaid, memberlakukan berdirinya bapaknya Zaid kepada Zaid. Itu yang disebut dengan ala wajhil hamli. Kemudian dua sisinya yaitu Zaid berupa kata mufrad ya. Yaitu Zaidun ini berupa maudhu dan ini berupa kata mufrad. Nah, qama abuhu ini disebut dengan mahmul. Ini bukan kata mufrad, namun bisa dikembalikan, bisa dirubah menjadi kata mufrad, menjadi kata tunggal. Misalnya Zaidun qaimul ab. Zaidun qaimul ab. Zaidun qama abuhu ini bisa berubah menjadi Zaidun qaimul ab. Ini yang dimaksud dengan fi kuwatil mufrad. Nah, ini definisi dari qadhiyah hamliyah. Kemudian wal hamliyatu kemudian sekarang akan menjelaskan mengenai pembagian dari qadhiyah hamliyah. Wal hamliyatu dan adapun hamliyah, qadhiyah hamliyah, tangqasim ialah terbagi apa? Hamliyah ala qismaini atas dua bagian. Kulliyatun yaitu disebut dengan kulliyah, wa syakhsiyatun dan syakhsiyah. Kulliyah ini universal, wa syakhsiyah ini singular. Artinya singular ini hanya menunjuk pada satu individu saja atau individu tertentu saja. Itu yang dimaksud dengan syakhsiyah. Apa yang dimaksud dengan qadhiyah hamliyah kulliyah? Fal hamliyatul kulliyatu maka adapun qadhiyah hamliyah kulliyah, iya adapun hamliyah kulliyah ma adalah qadhiyah hamliyah kulliyah maudhu'uha yang adapun maudhu'nya ma kulliyun ialah berupa lafaz kulli. Di awal sudah dipelajari apa yang dimaksud dengan lafaz kulli dan apa yang dimaksud dengan lafaz juz'i. Yang dimaksud dengan kulli di sini wal kulli dan adapun lafaz kulli, wal kulli dan adapun kulli ma adalah sesuatu afhama ishtirakan yang memberikan mafhum apa ma ishtirakan pada ishtirak berserikat di dalam banyak individu. Ishtirak itu adalah mafhum dari kata tersebut berlaku kepada banyak individu. Itu yang dimaksud dengan kulli. Yang dimaksud dengan hamliyah kulliyah itu apabila maudhu'nya berupa lafaz kulli. Itu qadhiyah hamliyah disebut dengan kulliyah. Apabila maudhu'nya berupa lafaz kulli. Wal hamliyatu syakhsiyatu dan adapun hamliyah syakhsiyah ma adalah hamliyah syakhsiyah maudhu'uha yang adapun maudhu'nya ma muayyanun ialah tertentu. Watu sama dan dinamakan apa hamliyah syakhsiyah makhsusatan pada makhsusah. Kazaidun katibun seperti Zaidun katibun. Ini Zaidun ini posisinya menjadi maudhu ya. Posisinya menjadi maudhu dan itu muayyan atau makhsus ya. Tertentu saja atau singular. Hanya menunjuk pada satu orang saja, berlaku kepada satu orang saja. Itu yang disebut dengan
qadiyah, hamliyah, syakhsiyah. Kemudian yang kuliah atau lengkapnya qadiyah, hamliyah, kuliah dibagi menjadi dua. Wal kulliyatu dan adapun kulliyah ismani ialah dua bagian. Musawwarun wa muhmal. Pertama disebut dengan musawwar dan yang kedua disebut dengan muhmal. Fal musawwaru, musawwar ini kemudian dibagi menjadi dua lagi. Fa in kana maka ada asuru apa sur kuantor ulan ialah berupa ulan berupa lafaz kul au ma fi maknahu atau sesuatu fi maknahu di dalam makna kul fal qadiyatu maka adapun qadiyah kulliyatun ialah disebut dengan kulliyah. Contohnya ka kullu insanin hayawanun au amatul insani hayawan. Kullu insanin hayawan ini disebut dengan qadiyah, hamliyah, kulliyah. Kenapa? Karena pertama maudhu'nya yaitu insan berupa lafadz kulli. Karena insan ini mafhumnya maknanya berlaku kepada banyak individu. Itu berlaku kepada Zaid, Umar dan sebagainya. Kemudian kemudian ini juga dikuantori ya. Ada kuantar kul yang menunjuk pada keseluruhan ya. Keseluruhan. Kakullu insanin hayawanun. Contoh lagi awamatul insani hayawan. Wa in kanat dan apabila ada apa sur kuantor ba'don ialah berupa lafaz ba'du au ma fi maknahu atau sesuatu fi maknahu di dalam makna ba'du fajuz'iyatun maka ialah disebut dengan juz'iyah. Seperti misalnya kaba'dul insani hayawanun aw wahidun minal insani hayawanun. Seperti contohnya sebagian manusia adalah hewan. Nah, ini disebut dengan qadiyah, hamliyah, juz'iyah. Qadiyah, hamliyah, juz'iyah. Kenapa disebut dengan juz'iyah? Karena pertama maudhu'nya itu yaitu berupa insan, berupa lafadz kulli dan didahului dengan kuantor ba'du yang menunjuk pada sebagian, makna sebagian. Sama juga contohnya awahidun minal insani hayawanun. Itu disebut dengan qadiyah, hamliyah, juz'iyah. Wal muhmalu dan adapun muhmal nahu al insanu hayawanun ialah contoh seperti al insanu hayawanun. Al insanu hayawanun ini disebut dengan qadiyah, hamliyah, muhmalah. Kenapa disebut dengan muhmalah? Karena maudhu'nya berupa lafadz kulli dan tidak didahului dengan kuantor. Baik kuantor kulun maupun kuantor ba'dun. Sehingga yang seperti ini yaitu contoh seperti al-insanu hayawanun disebut dengan qadiyah, hamliyah, muhmalah. Fayulakhasu maka diringkas annal qadayal hamliyatu apa sesungguhnya apa qadiyah hamliyah arba'atun ialah 4. Annal qadayal hamliyata arba'atun. Bahwa sesungguhnya qadiyah hamliyah adalah 4. Pertama syakhsiyah disebut dengan qadiyah hamliyah syakhsiyah. Kapan? Ingkana maudhu'uha apabila ada apa maudhu'nya qadiyah hamliyah juz'iyan ialah berupa lafadz juz'i muayyanan yang tertentu. Ka Zaidun katibun seperti lafadz seperti contoh Zaidun katibun. Zaidun katibun ini disebut dengan qadiyah hamliyah syakhsiyah. Kenapa? Karena maudhu'nya berupa lafadz juz'i yaitu Zaid. Yang kedua disebut dengan qadiyah hamliyah muhmalah. Kapan? Ingkana apabila ada apa maudhu'nya, maudhu'uha kulliyatan ialah berupa lafadz kulli, berupa lafadz kulli walam tusawwar dan tidak dikuantori apa qadiyah hamliyah. Tapi yang lebih pas ini walam yusawwar, kembali ke maudhu'nya. Walam yusawwar dan tidak dikuantori apa maudhu'uha. Seperti contohnya kal insanu hayawanun. Seperti lafadz al insanu hayawanun. Al insan ini berupa lafadz kulli dan posisinya sebagai maudhu.
dan tidak didahului dengan kuantor kullun atau ba'd. Sehingga ini disebut dengan qadhiyah hamliyah muhmalah. Selanjutnya disebut dengan qadhiyah hamliyah kulliyah. Kapan? Biansuwirat dengan dikuantori apa kulliyah, bisuril kulli dengan kuantor kulli universal. Kakullu insanin hayawanun, seperti contoh kullu insanin hayawan. Kullu insanin hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah kulliyah. Kenapa disebut dengan kulliyah? Karena maudhu'nya berupa lafaz kulli dan dikuantori dengan sur kulli, yaitu berupa kullun. Yang terakhir yaitu qadhiyah hamliyah juz'iyah. Kapan insuwirat? Apabila dikuantori apa juz'iyah, atau kembali ke hamliyah ya ini. Apabila dikuantori apa qadhiyah hamliyah bisuril juz'i dengan sur juz'i, dengan kuantor juz'i partikular. Seperti contohnya kaba'dul insani hayawan. Adapun sebagian manusia ialah hayawan. Ba'dul insani hayawanun ini disebut dengan qadhiyah hamliyah juz'iyah. Kenapa disebut dengan qadhiyah hamliyah juz'iyah? Karena maudhu'nya yaitu lafaz insan berupa lafaz kulli dan didahului dengan kuantor juz'i yaitu ba'dun. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.